Jangan salah, humor fungsinya banyak. Yang pertama jelas menggembirakan. Jadi ini primernya, ini membuat gembira, membuat ceria. Yang kedua katarsis. Katarsis itu semacam pembersihan dari kesumpekan, dari keruwetan hidupmu, jadi pelampiasannya antara lain lewat humor. Kalau kamu pas lagi di kamar sendiri sumpek gitu kan, keluar ketemu teman saling bergurau, itu kan lebih ringan beban hidupmu. Itu namanya nyari katarsis. Atau kalau tidak bisa bikin humor sendiri, mungkin kamu buka-buka internet, buka-buka YouTube untuk nyari yang lucu-lucu. Itu kan sebagai apa? Katarsis, pembersihan. Jadi hidupmu ya jangan serius terus, karena ini yang di dalam ini sumpeknya sudah numpuk. Maka bersihkan itu, namanya lewat katarsis. Yang ketiga, defense mechanism. Defense mechanism itu mekanisme pembelaan diri. Kadang-kadang misalnya yang muda-muda pinginnya ngeritik, pinginnya apalagi tidak puas dengan situasi sekelilingnya, cuma ngomong langsung tidak berani. Kalau ngomong langsung bisa bonyok kita. Misalnya jalannya gimana? Humor. Jadi membuat orang, kalau humor itu kan orang tidak berani balas dendam ke kita, wong humor kok. Misalnya defense mechanism itu kamu humor apa? Ada pejabat naik mobil kecelakaan, supirnya kegarota, terus pejabatnya gimana? Pejabatnya selamat. Loh kok bisa? Kan pejabatnya tidak mungkin kegarota, wong dia apa punya otak misalnya. Loh, ya kan? Kayak gini ini kan orang tidak berani marah-marah. Oh, itu cuma humor kok Pak, kan gitu. Cuma sumpekmu kamu lampiaskan di humor. Orang tidak berani ngeritik sudah. Kalau sudah humor itu kan, oh iya, wong itu guyon kok. Kadang-kadang kan kita gitu, ngeritik-ngeritik banget. Enggak, itu cuma guyon kok Pak. Begitu kita ngomong, oh, ini cuma humor, ini cuma gurauan kok. Ya sudah. Makanya kapan itu saya lihat ada video stand up comedy di depan DPR. Itu kan isinya yuk mengkritik DPR habis-habisan. Tapi DPR ya ketawa-ketawa saja, karena dia tahu kenapa itu humor. Itu namanya defense mechanism. Jadi dengan itu kita selamat. Nah, itu kan enak. Misalnya kamu nembak pacarmu, kamu mau nggak sama aku? Kok kamu berani nembak? Anda ini guyon kok. Loh kan, kalau kamu ngomong guyon kan dia tidak bisa bantah sudah. Kamu tidak malu juga, oh, cuma guyon. Jadi namanya defense mechanism. Yang punya teori psikoanalisis, orang itu cenderung nyari amannya. Meskipun ingin marah-marah, kalau diawali dari guyon, nah itu sudah selesai. Kamu misalnya mau maki-maki temenmu, kamu boleh, ini permisi ya, saya mau dagel sebentar itu. Terus pisuano itu, dia susah, oh itu cuma dagel loh, tidak serius. Nah, itu namanya defense mechanism, mekanisme pembelaan diri. Atau yang keempat, kesadaran kritik dan introspeksi. Jadi orang itu kadang-kadang sadar ketika orang ngeritik dia, atau ketika dia introspeksi tentang dirinya sendiri lewat jalur humor. Jadi ketika tadi misalnya pejabatnya ada cerita kecelakaan tadi, terus pejabatnya mikir, iya ya, aku ini punya otak enggak ya? Nah, yang kayak gini nih namanya jadi bahan introspeksi. Dari goyonan itu kan dia tidak tersinggung, tapi bisa introspeksi.
Dia merasa nama baiknya tidak tercemar, wong itu cuma guyon kok. Itu defense mechanism tadi. Tapi kelanjutannya bisa membuat orang introspeksi. Jadi dari kritik menuju introspeksi, jadi melahirkan kesadaran-kesadaran baru. Kadang-kadang banyak hal dari guyonan itu melahirkan kesadaran baru. Orang jadi setelah guyonannya selesai terus mikir, iya ya, kok bisa ya begitu, dan seterusnya. Oke, jadi itu fungsi individual untuk kita yang suka dengan humor. Yang pertama pasti gembira, katarsis itu pembersihan. Kalau bahasanya tasawuf semacam tahalli, defense mechanism, kita nyari selamat, nyari aman. Dan yang ketiga kita kritis, introspeksi. Jadi jangan dikira ini hanya santai untuk ternyata manfaatnya banyak. Jadi kalau orang Jawa ada urip itu mampir ngombe, ya mampir ngombe plus guyon. Jadi urip itu ya mampir guyon. Jadi kenapa santai tapi ada manfaatnya. Guyon itu apa ya? Kalau perjalanan kita kan sering pakai analogi hidup, itu harus ngegas dan ngerem, tapi juga harus santai-santai juga di rest area. Kalau ngegas dan ngerem terus ya capek. Nah, kita santai sekali-sekali di rest area, itu guyonnya. Jadi ada positif, ada negatif, ada santai-santai. Terus kalau ini cuma untuk pengetahuan saja ya, ini ada beberapa penelitian. Kalian yang mungkin tubuhnya agak ringkih, sering-seringlah tertawa. Ada manfaat kesehatannya banyak. Itu silakan dibaca sendiri. Meningkatkan sel-sel imun, meningkatkan jumlah antibodi, mengurangi rasa sakit, meningkatkan pengeluaran endorfin, memberikan latihan otot jantung, macam-macam, relaksasi otot, peredaran darah, macam-macam. Obat untuk segala penyakit ternyata. Ya, ya silahkan lah, supaya kalian rasakan sendiri. Saya ingat dulu ada seorang yang dikenal sebagai bisa nyantet, tokoh nasional. Dia bilang orang yang tidak bisa disantet itu orang yang humoris, mudah tertawa. Jadi ya tidak ngerti mekanismenya seperti apa, tapi kata dia susah disantet. Orang yang ceria hidupnya, mudah tertawa. Mungkin jinnya yang mau masuk itu ikut ketawa kalau mau nyampe ke dia pas ketawa gitu kan ya. Makanya kalau kalian malam-malam kok serem, ketawa aja. Iya. Lo kan bukan lihat hantu-hantu kuntilanak itu kan ceria semua, gembira. Mesti mereka ketawa-ketawa. Nah, kamu saingi ikut ketawa juga. Nah, ya nanti saingan siapa yang lebih kuat daya ketawanya. Jadi ternyata manfaatnya banyak. Jadi akan tertawalah sering-sering dalam hidupmu. Kayak tadi saya bilang, ayo hari ini sudah tertawa atau belum. Ya nanti di kamarmu ditulis ya. Biasanya kan sudah sholat apa belum, itu besar. Sekarang diganti sudah tertawa apa belum. Kalau sholat kan sudah otomatis kalian. Oke, jadi itu pengaruh fisiknya.